Fenomena tentang disesatkannya para pendaki gunung oleh penghuni asing misterius di Gunung Slamet, Jawa Tengah kembali mengusik keingintahuan kami. Telah sangat lama beredar kabar di kalangan para pendaki bahwa Gunung Slamet dihuni oleh penghuni misterius yang sering memanggil para pendaki lalu menyesatkannya. Kalau di sini namanya Paluwatang, itu membentukkan sebuah makhluk juga itu. Itu kalau para pendaki mengikuti apa teriakannya dia mengikuti teriak juga, pasti ngikut dia akan tersesat juga dia. Benarkah semua yang diceritakan itu? Waktu kemarin tuh dari anak Jakarta 2 orang, dia turun karena dia berpapasan sama orang kakek-kakek di pos 5, dia disuruh turun. Adakah kemungkinan lain yang menjadi penyebab munculnya suara asing yang terdengar itu? Bukankah faktor kelelahan ataupun kedinginan bisa menyebabkan seseorang berhalusinasi terhadap sosok ataupun suara? Itu kalau manggil suaranya cuma bilang cuma begitu aja. Dia akhirnya dari kita manusianya juga mengikuti suara yang begitu juga. Dia semakin jauh suara itu. Jadinya kita tersesat. Ada 7 pos di jalur pendakian di Gunung Slamet untuk sampai di puncak. Jika kejadiannya banyak terjadi antara pos 2 dan pos 3, sepertinya para pendaki belum tiba di titik kelelahan yang menyebabkan munculnya halusinasi. Ini benar-benar menimbulkan rasa penasaran. Kami harus membuktikan siapakah gerangan pemilik suara panggilan yang menyesatkan itu? Manusiakah atau suara hewan? Jika bukan, mungkinkah itu hembusan angin yang tertangkap lebat dedaunan dan dinding batu, lalu menimbulkan efek suara seperti suara panggilan? Perjalanan panjang kembali kami tempuh menuju Gunung Slamet yang terkenal itu. Gunung Slamet di Jawa Tengah adalah gunung api besar yang meliputi Purbalingga, Tegal dan Purwokerto di timur, Cilacap, Kebumen dan Banyumas di selatan, Wonosobo, Magelang dan Temanggung di barat, serta Pemalang di utara. Dengan tinggi sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut, suhu dingin ditambah curah hujan yang nyaris tanpa henti, serta alamnya yang liar, ia cukup menantang bagi para pendaki. Sekarang kembali kami mendaki Gunung Slamet. Kali ini kita akan coba mengungkap misteri keberadaan suara-suara misterius yang katanya suka mengganggu para pendaki, dan kalau para pendaki mengikuti suara itu kemudian tersasar. Kita akan coba cari keberadaannya, dan mudah-mudahan kita bisa buktikan itu cerita atau hanya halusinasi atau apa. Ya, kita naik. Kami memulai pendakian dari jalur selatan melalui pos Belambangan. Lelah sepanjang perjalanan terhapus oleh hamparan hijau ladang petani yang menyejukkan. Tetapi tantangan segera menghadang. Medan berat dan cuaca buruk sepanjang trek pendakian segera mendatangkan kesulitan. Bila kondisi alam seperti ini terus berlangsung sepanjang pendakian, sepertinya sangat mungkin membuat kelelahan datang lebih cepat dan menimbulkan halusinasi. Dalam cuaca yang basah dan dingin, kami mulai melakukan penelusuran di sekitar hutan antara pos 2 dan pos 3. Ini pencarian dengan resiko tersesat yang mungkin sangat berbahaya karena kami tidak tahu objek yang kami buru.
Tiba-tiba, disamarkan suara angin dan rintiknya hujan, kami seperti mendengar suara panggilan ditujukan pada kami. Suara asing siapakah gerangan itu? Agak di atas, agak di atas.